tumbuh di antara bau bensin, kopi basi, dan suara ritmis kunci Inggris yang membentur semen. Mentor saya bukan seorang profesor universitas, melainkan paman saya Sam. Sam menghabiskan 35 tahun di jantung industri otomotif, bekerja di lini perakitan dan di departemen kontrol kualitas. Suatu hari, saat kami mengamati mesin 8 silinder yang dibongkar di atas meja kerjanya, dia mengakui sebuah kebenaran yang akan mengubah cara saya memandang kendaraan selamanya. Sam memberitahu saya bahwa mobil modern adalah keajaiban teknik, tetapi dirancang di bawah premis ekonomi yang jahat, keusangan terencana. Apa yang akan Anda temukan hari ini adalah rahasia yang dicatat Sam dalam buku catatan kulit kecil selama beberapa dekade. Itu adalah trik yang sangat dikenal oleh para insinyur, tetapi departemen pemasaran lebih suka menyimpannya dalam kegelapan. Kita berbicara tentang teknik yang dapat menggandakan masa pakai mesin Anda, menghemat ribuan dolar untuk perbaikan yang dapat dihindari, dan memberi Anda kendali penuh atas mesin Anda. Bersiaplah, karena kita akan membongkar kebohongan industri dan mengungkapkan kepada Anda mengapa trik nomor 7 adalah alasan mengapa mesin Anda mungkin mati dalam diam tepat pada saat ini. Peringkat 20. Mitos minyak transmisi seumur hidup. Salah satu rahasia paling kelam yang dilarang disebutkan oleh mekanik dealer adalah degradasi termal cairan transmisi. Jika Anda membuka buku panduan banyak kendaraan modern, Anda akan membaca dengan takjub bahwa oli kotak roda gigi adalah untuk seumur hidup dan tidak memerlukan perawatan. Sam terbiasa menertawakan hal ini sambil menunjuk ke arah transmisi rusak yang menumpuk di sudut bengkelnya. Dalam dunia fisika dan kimia nyata, tidak ada yang namanya pelumas abadi. Transmisi adalah lingkungan gesekan konstan di mana ratusan cakram kopling dan roda gigi planet beroperasi di bawah tekanan hidrolik yang masif. Dengan setiap kilometer yang ditempuh, cairan mengalami siklus panas ekstrem yang memutus rantai polimernya. Pada tingkat mikroskopis, oli mulai teroksidasi dan kehilangan kemampuannya untuk menjaga bagian-bagian tetap terpisah. Selain itu, ia terkontaminasi oleh partikel logam dan residu kopling yang bertindak seperti amplas cair. Ketika pabrikan mengatakan seumur hidup, kenyataannya itu mengacu pada masa garansi, yang biasanya sekitar 150.000 kilometer. Jika Anda tidak mengganti cairan tersebut, Anda menghukum transmisi Anda pada kegagalan katastrofik segera setelah mencapai angka tersebut. Mengganti oli transmisi setiap 60.000 km adalah satu-satunya cara untuk menjamin bahwa solenoid dan katup hidrolik tidak tersumbat oleh lumpur yang terkumpul. Para mekanik lebih suka Anda menunggu sampai kotak roda gigi mulai tersentak, karena pada saat itu, satu-satunya solusi adalah penggantian total yang biayanya lebih dari $5.000. Menjaga cairan tetap dengan warna merah ceri aslinya adalah asuransi jiwa termurah yang bisa Anda beli. Namun berhati-hatilah karena bahan bakar yang Anda masukkan ke dalam tangki juga sedang melakukan pertempuran kimia melawan injektor Anda, seperti yang akan kita lihat di peringkat 19. Peringkat 19, penipuan bensin premium dan endapan karbon. Terdapat kepercayaan luas bahwa mengisi bensin beroktan tinggi atau premium adalah hadiah untuk mesin Anda. Kenyataannya jauh lebih kompleks dan kurang menguntungkan dari apa yang membuat Anda percaya melalui iklan. Oktan bukanlah ukuran tenaga, melainkan ukuran ketahanan terhadap ledakan prematur. Jika mesin Anda tidak memiliki rasio kompresi tinggi yang dirancang untuk bahan bakar tersebut, Anda membuang-buang uang melalui knalpot. Namun, rahasia sebenarnya yang tidak diceritakan mekanik kepada Anda adalah masalah endapan karbon pada katup asupan. Pada mesin injeksi langsung modern, bahan bakar disemprotkan langsung ke dalam ruang bakar, yang berarti bensin tidak pernah menyentuh bagian belakang katup asupan untuk membersihkannya. Seiring berjalannya waktu, uap oli dari bak mesin mengembun pada katup-katup panas tersebut dan menciptakan kerak karbon yang keras seperti batu. Ini membatasi aliran udara dan membuat mesin kehilangan tenaga serta efisiensi. Banyak mekanik akan menyarankan pembersihan kimia yang mahal, tetapi Sam memiliki trik pencegahan yang jauh lebih efektif dan ekonomis. Sekali sebulan, Anda harus melakukan apa yang dia sebut penyetelan Italia. Ini terdiri dari membawa mesin ke putaran tinggi di jalan terbuka selama sekitar 20 menit.
Panas ekstrim yang dihasilkan di ruang bakar membantu membakar endapan karbon sebelum mengeras. Selain itu, penggunaan aditif pembersih berkualitas tinggi dengan polietheramina dapat membantu menjaga injektor tetap bersih. Industri lebih suka mesin Anda penuh dengan karbon, sehingga pada akhirnya Anda memerlukan perbaikan kepala silinder. Tetapi Anda dapat menghindarinya dengan sedikit mengemudi yang antusias dan kimia pencegahan. Namun jangan santai dulu, karena ada potongan kecil karet di sistem rem Anda yang mungkin menyabotase keselamatan Anda tanpa Anda sadari. Sebuah tema yang akan kita jelajahi di peringkat 18. Peringkat 18, minyak rem yang terlupakan dan korosi internal. Sistem rem tanpa ragu adalah komponen keselamatan paling kritis dari kendaraan Anda, tetapi cairannya adalah yang paling diabaikan dalam perawatan preventif. Minyak rem bersifat higroskopis, yang berarti ia memiliki kemampuan hampir magnetis untuk menyerap kelembapan dari udara. Bahkan dalam sistem tertutup, kelembapan berhasil merembes melalui pori-pori mikroskopis selang karet dan segel. Mekanik jarang menyarankan Anda untuk menggantinya, kecuali pedal terasa empuk, tetapi pada saat itu korosi internal sudah memulai kerja destruktifnya. Ketika kandungan air dalam minyak rem melebihi 3%, dua hal berbahaya terjadi. Pertama, titik didih cairan turun drastis. Dalam pengereman darurat atau di jalan menurun yang panjang, cairan dapat mendidih, menciptakan gelembung uap yang dapat terkompresi, yang mengakibatkan hilangnya total kemampuan pengereman. Kedua, air mulai mengoksidasi piston kaliper secara internal, dan yang paling serius, modul sistem rem anti-lock yang halus dan sangat mahal. Sam selalu mengatakan bahwa mengganti minyak rem setiap 2 tahun adalah perbedaan antara sistem yang bertahan seumur hidup dan sistem yang memerlukan perbaikan ribuan dolar. Ini adalah prosedur sederhana yang menjaga pipa tetap bersih dan segel tetap fleksibel. Saat menguras sistem, Anda menghilangkan sedimen logam yang terkumpul dan memastikan bahwa tekanan didistribusikan secara merata. Jangan biarkan kelembapan mengubah sistem keselamatan Anda menjadi bom waktu yang berkarat. Dan berbicara tentang oksidasi, ada komponen di bawah kap mesin Anda yang menghasilkan debu pembunuh bagi elektronik Anda, yang membawa kita ke peringkat 17. Peringkat 17, jebakan baterai dan sulfat senyap. Kebanyakan pengemudi hanya memikirkan baterai mereka ketika mobil tidak mau menyala di pagi yang dingin. Namun, bagi para mekanik, baterai yang terabaikan adalah sumber pendapatan tetap dari kegagalan listrik yang tidak dapat dijelaskan. Proses kimia di dalam baterai menghasilkan uap asam yang keluar dan bereaksi dengan terminal timbal, menciptakan bubuk putih atau kebiruan yang khas yang dikenal sebagai sulfatasi. Bubuk ini bukan sekadar kotoran, ia adalah isolator listrik yang meningkatkan resistansi sistem. Ketika ada resistansi pada terminal, alternator harus bekerja jauh lebih keras untuk mencoba mengisi baterai, yang menghasilkan panas berlebih yang memperpendek masa pakai alternator itu sendiri. Selain itu, lonjakan tegangan yang disebabkan oleh koneksi yang buruk dapat membingungkan sensor kendaraan yang paling sensitif, memicu lampu peringatan di dashboard yang tidak memiliki penyebab mekanis nyata. Banyak bengkel akan menagih Anda biaya diagnosis berjam-jam mencari kegagalan sensor, padahal masalahnya hanyalah kontak yang kotor. Rahasia profesional untuk menghindari hal ini adalah melakukan pembersihan mendalam sekali sebulan dengan campuran soda kue dan air, diikuti dengan aplikasi lemak dielektrik atau Vaseline murni yang banyak pada terminal. Ini menciptakan segel kedap udara yang mencegah pembentukan sulfat. Sam juga merekomendasikan untuk memeriksa tingkat elektrolit pada baterai yang tidak tersegel, selalu menggunakan air suling. Baterai yang dirawat dengan baik tidak hanya bertahan 2 kali lebih lama, tetapi juga melindungi seluruh jaringan komputer mobil Anda dari kesalahan yang mahal. Namun hati-hati, karena bahkan dengan baterai yang sempurna, mesin Anda bisa saja tercekik karena kelalaian umum yang akan kita bahas di peringkat 16. Peringkat 16, filter udara dan erosi silinder. Filter udara adalah paru-paru mesin Anda.
Fungsinya adalah menangkap partikel debu, pasir, dan residu sebelum masuk ke ruang bakar. Mesin rata-rata mengonsumsi ribuan liter udara untuk setiap liter bahan bakar, dan jika udara itu tidak benar-benar bersih, hasilnya akan katastrofik. Pabrikan biasanya menyarankan penggantian filter setiap 30.000 km, tetapi jika Anda tinggal di lingkungan dengan debu atau polusi, interval itu adalah resep untuk bencana. Ketika filter udara jenuh, mesin harus melakukan upaya hisap yang lebih besar, yang meningkatkan konsumsi bahan bakar dan mengurangi tenaga. Namun bahaya sebenarnya adalah mikroerosi. Jika filter sudah tua atau berkualitas buruk, partikel kecil silika berhasil lolos dan bertindak seperti semprotan pasir di dalam silinder. Partikel-partikel ini menggores dinding silinder dan mengikis cincin piston, menyebabkan mesin mulai membakar oli sebelum waktunya. Sam mengajari saya bahwa kita tidak boleh pelit pada kualitas filter udara. Filter dari merek terkenal dengan segel yang kedap udara sangatlah vital. Selain itu, pemeriksaan visual bulanan dapat mengungkapkan banyak hal kepada Anda. Jika filter berwarna abu-abu atau hitam, segera ganti. Jangan mencoba meniupnya dengan udara bertekanan, karena hal ini dapat memperbesar pori-pori kertas dan memungkinkan masuknya partikel berbahaya. Menjaga pernapasan mesin Anda tetap bersih adalah cara termudah untuk memastikan bahwa toleransi internal tetap sempurna selama ratusan ribu kilometer. Bersiaplah, karena di peringkat 15 kita akan berbicara tentang kebocoran yang tidak meneteskan cairan, melainkan uang langsung dari dompet Anda. Peringkat 15, kebocoran vakum dan kekacauan pada putaran stasioner. Di bawah kap mobil Anda terdapat jaringan selang karet kompleks yang membawa vakum yang dihasilkan oleh mesin untuk mengendalikan segalanya, mulai dari booster rem hingga sistem pembuangan gas. Seiring berjalannya waktu, panas ekstrem dan getaran menyebabkan selang-selang ini menjadi rapuh dan menimbulkan retakan kecil. Inilah kebocoran vakum yang terkenal, masalah yang sangat disukai mekanik karena gejalanya membuat pengguna frustrasi. Putaran stasioner tidak stabil, peningkatan konsumsi bahan bakar, dan lampu periksa mesin yang muncul dan menghilang. Ketika terjadi kebocoran vakum, udara tidak terukur masuk ke mesin, yang membingungkan komputer mobil atau ECU. Untuk mengompensasi kelebihan oksigen ini, ECU menyuntikkan lebih banyak bensin dari yang dibutuhkan, yang tidak hanya membuang bahan bakar, tetapi juga memanaskan katalis secara berlebihan. Banyak bengkel akan menyarankan Anda mengganti sensor mahal seperti MAF atau oksigen, padahal sebenarnya solusinya adalah selang seharga $2 yang retak. Trik Sam untuk mendeteksi hal ini sederhana. Dengan mesin menyala, semprotkan sedikit air sabun atau pembersih rem ke sambungan selang. Jika suara mesin berubah sesaat, Anda telah menemukan kebocorannya. Memeriksa kondisi selang-selang ini secara preventif sekali sebulan akan menghindarkan Anda dari kesalahan diagnosis dan menjaga campuran udara dan bahan bakar pada titik efisiensi optimalnya. Ini adalah pemeriksaan 5 menit yang melindungi kesehatan komponen emisi Anda. Namun jangan lengah, karena di peringkat 14 kami akan mengungkap rahasia mengapa penyejuk udara Anda mungkin membunuh mesin Anda secara diam-diam. Peringkat 14, kondenser tersumbat dan demam mesin. Hampir semua pengemudi khawatir tentang radiator, tetapi sedikit yang memperhatikan kondensor penyejuk udara yang biasanya dipasang tepat di depannya. Karena lokasinya, kondensor menerima benturan langsung dari serangga, daun, dan kotoran jalanan. Seiring waktu, lembaran aluminium tipis tersebut tersumbat, secara drastis mengurangi aliran udara yang mencapai radiator utama. Ketika aliran udara terhambat, sistem pendingin mesin harus bekerja pada batas kemampuannya. Ini berarti kipas listrik bekerja terus-menerus, mengauskan motornya dan meningkatkan konsumsi listrik. Yang paling serius adalah, pada hari-hari panas, suhu pendingin naik di atas ideal, yang mendegradasi oli mesin jauh lebih cepat dan menekan gasket pada tekanan termal yang berlebihan. Mekanik seringkali tidak menyebutkan pembersihan eksternal radiator, karena mereka lebih suka menunggu sampai mesin terlalu panas dan kepala silinder melengkung. Sekali sebulan, luangkan waktu beberapa menit untuk membersihkan bagian depan mobil Anda dengan selang air bertekanan sedang.
Jangan pernah gunakan alat pencuci bertekanan tinggi dari jarak dekat karena akan membengkokkan siripnya. Menghilangkan kotoran yang menumpuk memungkinkan mesin Anda berkeringat secara efisien dan penyejuk udara mendingin jauh lebih cepat. Ini adalah perawatan gratis yang mengurangi stres termal pada semua komponen ruang mesin. Dan berbicara tentang stres, peringkat 13 membahas tentang bagian mobil Anda yang menangis lemak sebelum menyerah, sebuah peringatan yang tidak boleh Anda abaikan. Peringkat 13, penutup debu sendi homokinetik. Jika Anda mendengar bunyi klak-klak-klak logam saat memutar setir sambil berakselerasi, kemungkinan besar itu sudah terlambat. Suara itu menandakan bahwa sendi homokinetik, bagian yang menyalurkan tenaga mesin ke roda depan saat Anda berbelok, telah hancur. Namun bencana ini dapat dihindari sepenuhnya dengan inspeksi visual selama 30 detik setiap bulan. Rahasianya terletak pada penutup debu karet yang melindungi sendi-sendi ini. Penutup debu ini menjaga lemak khusus tetap di dalam sendi dan mencegah air atau pasir masuk. Seiring waktu, karet tersebut retak dan pecah. Begitu hal ini terjadi, gaya sentrifugal melontarkan lemak keluar, membiarkan bantalan baja bekerja logam melawan logam. Pada saat yang sama, debu jalanan masuk dan bertindak seperti ampelas. Banyak mekanik akan menunggu sampai bagian tersebut gagal untuk mengganti seluruh poros, yang biayanya ratusan dolar, daripada memberitahu Anda bahwa penutup debu mulai retak. Setiap kali Anda mencuci mobil atau memeriksa tekanan ban, putar roda sepenuhnya ke satu sisi dan perhatikan sepatu bot karet di belakang rem. Jika Anda melihat jejak lemak hitam yang terpercik pada suspensi, penutup debunya pecah. Mengganti karetnya saja biayanya hanya sebagian kecil dari harga poros baru. Menjaga pelumasan dan penyegelan sambungan ini sangat penting untuk kehalusan berkendara dan integritas transmisi Anda. Bersiaplah untuk peringkat 12, di mana kita akan menemukan mengapa bunyi klik pada tutup bensin Anda mungkin menyelamatkan Anda dari lampu peringatan seharga $1.000. Peringkat 12, segel tutup bensin dan sistem EVAP. Tampaknya seperti komponen yang tidak berarti, tetapi tutup tangki bensin adalah bagian kunci dari sistem kontrol emisi evaporasi atau EVAP. Sistem ini dirancang untuk mencegah uap bahan bakar lepas ke atmosfer. Tutup tersebut memiliki segel karet yang harus kedap udara untuk menjaga tekanan internal tangki. Apa yang tidak diketahui oleh kebanyakan pengemudi adalah bahwa tutup yang tidak tertutup rapat atau dengan segel yang retak adalah penyebab nomor satu menyalanya lampu periksa mesin di dashboard. Ketika komputer mendeteksi hilangnya tekanan di tangki, ia menganggap ada kebocoran uap dan memicu alarm. Banyak bengkel mekanik yang tidak jujur akan menagih Anda untuk diagnosis sistem emisi yang rumit dan bahkan untuk penggantian katup pembuangan yang mahal. Padahal solusinya hanyalah membersihkan segel tutup atau menggantinya dengan yang baru seharga $10. Sam merekomendasikan untuk memeriksa secara visual cincin karet pada tutup bensin sebulan sekali. Jika Anda melihat retakan atau jika karet terasa keras saat disentuh, inilah saatnya untuk menggantinya. Selain itu, selalu pastikan untuk mendengar beberapa bunyi klik saat menutupnya untuk menjamin penyegelan. Menjaga integritas segel ini tidak hanya menghindari lampu peringatan yang mengganggu, tetapi juga memastikan uap bahan bakar diarahkan kembali dengan benar ke mesin untuk dibakar, sedikit meningkatkan efisiensi. Namun jangan berhenti di situ, karena di peringkat 11 kita akan berbicara tentang vitamin untuk gasket Anda yang akan menjaganya tetap muda selama beberapa dekade. Peringkat 11, kondisioner segel dan pencegahan kebocoran oli. Seiring bertambahnya usia, segel dan gasket karet mesin Anda kehilangan minyak alaminya dan menjadi keras serta rapuh. Proses inilah yang bertanggung jawab atas tetesan oli yang mengganggu di lantai garasi Anda. Mekanik sangat menyukai kebocoran oli karena melibatkan banyak jam kerja untuk membongkar bagian-bagian mesin guna mengganti segel sederhana seharga $5. Namun, ada cara untuk mencegah segel-segel ini mengering sejak awal. Rahasia yang diabaikan banyak orang adalah penggunaan preventif kondisioner segel yang ditemukan dalam oli berkualitas tinggi atau dalam aditif khusus.
kimia ini menembus ke dalam karet segel poros engkol dan poros bubungan, mengembalikan elastisitas dan kemampuan penyegelannya. Sam merekomendasikan, setelah mobil melampaui 100.000 km, mulailah menggunakan oli yang diformulasikan untuk jarak tempuh tinggi, bahkan jika mesin tidak menunjukkan kebocoran. Oli ini mengandung agen pembengkak ringan yang menjaga segel tetap menekan permukaan logam. Jauh lebih murah untuk menginvestasikan beberapa dolar ekstra pada setiap penggantian oli daripada menghadapi perbaikan seharga $1.000 untuk mengganti segel belakang poros engkol. Mencegah kekeringan pada gasket adalah kunci untuk menjaga mesin tetap kering dan bersih selama beberapa dekade. Kita telah sampai di akhir fase pertama dari manual terlarang ini. Kita telah mengungkap 10 rahasia pertama yang menghemat banyak uang bagi ribuan pengemudi dalam biaya perbaikan. Tapi ini baru pemanasan. Di bab 2, kita akan masuk ke zona perang mekanika. Kita akan berbicara tentang kebiasaan pagi hari yang dilakukan salah oleh 90% orang dan yang menghancurkan piston mereka, serta kami akan mengungkap rahasia nomor 1. Tindakan bulanan tunggal yang biayanya lebih murah daripada secangkir kopi, tetapi menjamin mesin Anda melampaui 500.000 km tanpa usaha. Jangan beranjak, karena apa yang akan datang selanjutnya akan mengubah hubungan Anda dengan mobil selamanya. Peringkat 10, siklus pemanasan dan pemuaian logam. Kesalahan paling merusak yang dapat Anda lakukan terjadi dalam 60 detik pertama setelah memutar kunci kontak. Sam terbiasa mengatakan bahwa mesin yang dingin itu seperti atlet yang Anda paksa berlari maraton segera setelah bangun tidur, tanpa peregangan dan di tengah musim dingin Arktik. Fisika di balik ini tidak kenal ampun. Mesin Anda terdiri dari campuran paduan aluminium, besi tuang, dan baja, masing-masing dengan koefisien pemuaian panas yang berbeda. Saat mesin dingin, toleransi antara piston dan dinding silinder tidak optimal. Kebanyakan orang menyalakan mobil dan langsung memacu kendaraan, percaya bahwa dengan cara itu mesin akan memanas lebih cepat. Apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah menundukkan komponen internal pada stres mekanis yang brutal. Oli yang telah mengendap di dasar bak mesin sepanjang malam memiliki konsistensi seperti madu kental dan membutuhkan beberapa detik untuk mencapai titik tertinggi mesin, seperti poros bubungan. Selama saat-saat awal tersebut, terjadi kontak logam dengan logam yang menghasilkan keausan setara dengan 1.000 km berkendara normal. Rahasia profesionalnya adalah menunggu hanya 30 atau 40 detik sebelum mulai berjalan, tetapi yang paling penting adalah mengemudi dengan cara yang sangat halus selama 10 menit pertama. Anda tidak boleh melebihi 2.500 putaran per menit sampai jarum suhu mencapai titik tengahnya. Sam menjelaskan bahwa hal ini memungkinkan semua bagian memuai secara merata dan oli mencapai viskositas desainnya. Mengabaikan hal ini seperti mengamplas bagian dalam mesin Anda setiap pagi. Tapi ini baru awal dari pertempuran termal. Di peringkat 9, kita akan menemukan mengapa sistem pendingin Anda mungkin memiliki infeksi diam-diam. Peringkat 9, penggantian cairan pendingin dan elektrolisis blok mesin. Cairan pendingin jauh lebih dari sekadar air dengan pewarna. Ini adalah larutan kimia kompleks yang dirancang untuk mencegah pembekuan, mendidih, dan yang paling penting, korosi. Namun, mekanik dealer jarang menyarankan Anda untuk menggantinya secara preventif karena mereka lebih suka menunggu sampai radiator berlubang atau pompa air gagal. Sam mengajari saya bahwa cairan pendingin memiliki masa pakai kimia yang sangat jelas, umumnya 2 hingga 5 tahun tergantung pada formulasinya. Seiring waktu, cairan pendingin kehilangan agen penghambat korosinya dan menjadi asam. Pada saat itu, terjadi fenomena fisik yang memukau sekaligus menakutkan yang disebut elektrolisis. Cairan tersebut berubah menjadi sejenis baterai cair yang mulai mencuri elektron dari komponen logam internal, seperti kepala silinder aluminium atau blok mesin. Ini menciptakan lubang-lubang mikroskopis yang akhirnya menjadi kebocoran masif atau, lebih buruk lagi, campuran oli dan air yang menghancurkan bantalan poros engkol.
Trik untuk menghindari hal ini adalah melakukan pengurasan dan penggantian sistem pendingin dengan mengikuti interval pabrikan secara ketat, tetapi selalu menggunakan air suling untuk campurannya. Air keran mengandung mineral yang mempercepat kalsifikasi dan elektrolisis. Menjaga cairan pendingin tetap segar, memastikan selang-selang tidak membusuk dari dalam keluar, dan mesin selalu bekerja pada rentang termal idealnya. Sistem pendingin yang bersih adalah perisai tak terlihat yang melindungi integritas struktural mesin Anda. Tapi berbicara tentang pembersihan, peringkat 8 membahas tentang komponen yang dibersihkan mekanik pada mobil mereka sendiri, tetapi Anda dikenakan biaya untuk menggantinya. Peringkat 8, pembersihan sensor MAF dan konsumsi pintar. Sensor aliran massa udara, yang dikenal sebagai MAF, adalah otak yang memberitahu komputer dengan tepat berapa banyak oksigen yang masuk ke mesin. Ini adalah komponen yang sangat sensitif yang menggunakan kawat platina yang dipanaskan secara elektrik untuk melakukan pengukuran. Masalahnya adalah bahkan dengan filter udara yang baik, partikel mikroskopis oli dan debu berhasil menempel pada kawat ini, menciptakan lapisan isolasi yang memalsukan pembacaan. Ketika sensor MAF kotor, komputer mobil menerima informasi yang salah. Umumnya, mobil mulai mengonsumsi lebih banyak bensin dari yang dibutuhkan, respons akselerator menjadi lambat, dan Anda mungkin merasakan sentakan kecil saat menambah kecepatan. Mekanik rata-rata akan memberitahu Anda bahwa sensor telah gagal dan akan menagih Anda $300 untuk yang baru. Sam, sebaliknya, mengeluarkan semprotan pembersih kontak khusus yang harganya hanya $10 dan membuat sensor seperti baru dalam 5 menit. Melakukan pembersihan ini sekali setahun adalah kebiasaan yang menjaga efisiensi bahan bakar pada tingkat maksimal. Ini adalah tugas presisi yang mengembalikan vitalitas mesin tanpa memerlukan suku cadang baru. Menjaga mata elektronik mesin tetap bersih memungkinkan pembakaran menjadi sempurna, mengurangi emisi dan keausan busi. Tapi jangan terlalu percaya pada elektronik. Di peringkat 7, kita akan memasuki dunia mekanika berat untuk membahas komponen yang menahan keselamatan Anda, dan hampir tidak ada yang memeriksanya. Peringkat 7, dudukan mesin dan kelelahan sasis. Mesin Anda tidak dibaut langsung ke sasis. Ia bersandar pada balok-balok karet dan logam yang disebut dudukan atau montura. Komponen-komponen ini memiliki misi untuk menyerap getaran masif yang dihasilkan oleh ledakan internal mesin. Dengan berlalunya tahun dan siklus panas, karet tersebut retak, mengeras, atau sekadar runtuh. Sam terbiasa mengatakan bahwa dudukan mesin yang rusak seperti membiarkan gajah lepas di dalam lemari kaca. Ketika dudukan gagal, mesin mulai bergerak lebih dari yang seharusnya. Gerakan berlebih ini memberikan stres yang sangat besar pada selang radiator, kabel listrik, dan terutama pada sambungan transmisi. Banyak pengemudi berasumsi bahwa getaran yang mereka rasakan di roda kemudi atau di kursi adalah kegagalan mesin, padahal kenyataannya itu hanyalah dudukan yang sudah berhenti melakukan tugasnya. Mengabaikan hal ini dapat menyebabkan mesin membentur komponen kritis atau selang bahan bakar menegang hingga pecah. Inspeksi visual setiap 6 bulan dapat menunjukkan kepada Anda jika karetnya mulai menyerah. Sebuah trik bengkel terdiri dari menarik rem tangan, memasukkan gigi, dan memberikan sedikit sentakan pada pedal gas sementara seseorang mengamati mesin dari samping dengan aman. Jika blok mesin melonjak secara berlebihan, inilah saatnya mengganti dudukan. Menjaga mesin tetap kokoh tidak hanya meningkatkan kenyamanan berkendara, tetapi juga menghindari kegagalan berantai pada seluruh sistem penggerak. Namun kekokohan tidak hanya diperlukan pada mesin. Di peringkat 6 kita akan berbicara tentang kaki mobil dan rahasia yang akan menghemat banyak uang untuk ban Anda. Peringkat 6, rotasi silang dan memori ban. Hampir semua pengemudi tahu bahwa mereka harus merotasi ban mereka, tetapi sangat sedikit yang mengerti mengapa atau bagaimana melakukannya dengan benar. Sam menjelaskan bahwa ban mengembangkan memori keausan berdasarkan posisinya. Roda depan menahan berat mesin, stres pengereman, dan gaya lateral saat berbelok, sementara roda belakang biasanya berjalan dengan beban yang jauh lebih sedikit. Jika Anda membiarkan ban pada posisi yang sama sepanjang masa pakainya,
ban tersebut akan aus secara asimetris dan mulai berdengung. Rahasianya bukan hanya memindahkannya dari depan ke belakang, tetapi melakukan rotasi silang sesuai dengan jenis penggerak kendaraan Anda. Ini memastikan bahwa setiap bagian dari tapak ban menghadapi gaya gesek yang berbeda, menyamakan keausan. Sam merekomendasikan untuk melakukan ini setiap 10.000 km tanpa gagal. Satu set ban yang dirotasi dengan baik dapat bertahan hingga 80.000 km, sementara yang diabaikan bisa menjadi tidak berguna pada 40.000 km. Selain itu, rotasi adalah saat yang tepat untuk memeriksa rem dan komponen suspensi. Mekanik lebih suka Anda tidak merotasinya agar Anda harus membeli ban baru 2 kali lebih sering. Menjaga geometri keausan tetap terkendali adalah cara paling langsung untuk menghemat uang dan menjamin cengkeraman dalam situasi darurat. Namun berhati-hatilah, karena ada komponen yang tidak pernah mengeluh sampai ia pecah dan membuat Anda terdampar di tengah antah berantah, seperti yang akan kita lihat di peringkat 5. Peringkat 5, sabuk aksesori dan bahaya suara mencicit. Sabuk aksesori bertugas menyalurkan gerakan poros engkol ke alternator, pompa air, dan kompresor penyejuk udara. Ini adalah potongan karet bertulang yang bekerja di bawah tegangan konstan. Banyak pengemudi mengabaikan suara mencicit kecil yang terdengar saat menyalakan mesin di pagi hari, berpikir bahwa itu hanya karena kelembapan. Sam memperingatkan bahwa suara itu adalah jeritan minta tolong dari sistem yang akan segera gagal. Jika sabuk itu putus saat Anda mengemudi, Anda akan segera kehilangan kemudi bertenaga, alternator akan berhenti mengisi daya baterai, dan yang paling berbahaya, pompa air akan berhenti, menyebabkan mesin terlalu panas dalam hitungan 2 atau 3 menit. Mekanik seringkali menunggu sampai sabuk putus untuk menagih Anda biaya derek dan perbaikan akibat panas berlebih. Triknya adalah memeriksa sabuk setiap bulan untuk mencari retakan melintang atau area mengkilap yang menunjukkan selip. Mengganti sabuk secara preventif adalah tugas yang ekonomis dan sederhana, yang menjamin semua sistem tambahan berfungsi selaras. Sam merekomendasikan juga untuk mengganti bantalan penegang, karena penegang yang lemah adalah pembunuh utama sabuk baru. Jangan biarkan bagian seharga $30 menghancurkan mesin Anda yang seharga $5.000. Dan berbicara tentang tegangan, peringkat 4 membahas tentang tekanan yang benar-benar penting, yang menjaga ban Anda tetap hidup. Peringkat 4, tekanan pemompaan dan panas aspal. Tekanan ban adalah aspek perawatan yang paling diabaikan dan, secara paradoks, yang paling mudah diperbaiki. Sam mengatakan bahwa ban dengan tekanan rendah seperti amplas yang memanas hingga hancur sendiri. Ketika ban tidak memiliki cukup udara, dinding sampingnya menekuk secara berlebihan saat berputar. Tekukan ini menghasilkan panas internal yang brutal yang mendegradasi struktur baja dan karet ban dari dalam. Ban yang kempis hanya 5 atau 6 pon di bawah yang direkomendasikan tidak hanya meningkatkan konsumsi bahan bakar sebesar 5%, tetapi juga mengurangi masa pakai karet sebesar 25%. Selain itu, jarak pengereman bertambah dan kemampuan pembuangan air saat hujan menurun drastis. Mekanik jarang memeriksa tekanan ban Anda kecuali Anda meminta servis lengkap, tetapi Anda harus melakukannya setiap kali pergi ke pom bensin. Rahasianya adalah selalu memeriksa tekanan saat ban dingin, yaitu sebelum berkendara lebih dari 3 km. Selalu ikuti label yang terdapat di bingkai pintu pengemudi, bukan angka maksimum yang tercetak di ban. Menjaga tekanan yang benar menjamin keausan yang merata dan melindungi velg dari benturan terhadap lubang jalan. Namun ada hal lain yang harus Anda periksa di bawah mobil, sesuatu yang bersembunyi di balik kisi logam, seperti yang akan kita lihat di peringkat 3. Peringkat 3, katalisator dan racun pembakaran yang buruk. Konverter katalitik adalah salah satu bagian termahal di mobil Anda, penuh dengan logam mulia seperti platina, palladium, dan rhodium. Fungsinya adalah mengubah gas beracun menjadi emisi yang kurang berbahaya. Katalisator tidak rusak dengan sendirinya, ia selalu terbunuh oleh masalah mesin sebelumnya. Sam menjelaskan bahwa mesin yang membakar oli atau yang memiliki kegagalan pengapian mengirimkan bahan bakar mentah langsung ke katalisator.
bahan bakar itu menyala di dalam katalisator yang sudah sangat panas, menyebabkan struktur keramik internal meleleh atau pecah. Katalisator yang tersumbat membatasi keluarnya gas, membuat mesin kehilangan tenaga, menjadi panas, dan akhirnya berhenti. Penggantian dapat dengan mudah menghabiskan biaya lebih dari $1.500. Banyak mekanik akan memberitahu Anda bahwa katalisator sudah tua, tetapi rahasianya adalah menjaga busi dan sensor oksigen dalam kondisi sempurna untuk memastikan pembakaran bersih. Jika Anda melihat bau yang mirip telur busuk atau jika mobil terasa berat saat berakselerasi, Anda mungkin memiliki masalah saturasi. Melakukan perawatan preventif pada sistem pengapian adalah satu-satunya cara untuk melindungi permata teknologi di bawah sasis Anda ini. Tetapi sistem listrik juga memiliki penjaganya sendiri, yang hampir tidak diketahui siapapun di peringkat 2. Peringkat 2, kabel massa dan hantu listrik. Mobil modern adalah komputer di atas roda yang bergantung pada sinyal listrik milimeter. Namun, semua elektronik itu bergantung pada kabel tembaga tebal yang menyatukan blok mesin dan baterai dengan sasis mobil. Ini adalah kabel massa. Sam terbiasa mengatakan bahwa setengah dari masalah listrik yang tidak dapat dijelaskan pada mobil, lampu yang berkedip, sensor yang gagal, kesulitan menyala, disebabkan oleh koneksi massa yang teroksidasi atau longgar. Karena lokasinya yang terbuka, kabel ini menderita korosi akibat garam, air, dan lumpur. Massa yang buruk menciptakan resistansi listrik yang memaksa arus mencari jalur alternatif melalui kabel lain yang lebih tipis, yang dapat membakar komponen mahal atau bahkan unit kontrol mesin. Mekanik seringkali menghabiskan waktu berjam-jam mencari kegagalan perangkat lunak padahal masalahnya hanyalah skrup yang berkarat. Sekali setahun Anda harus menemukan titik-titik massa utama, melepaskan skrupnya, membersihkan permukaan logam dengan kertas amplas hingga bersinar, dan mengencangkannya kembali. Tindakan sederhana ini menjamin semua sensor menerima voltase tepat yang mereka butuhkan untuk berfungsi. Ini adalah obat definitif untuk hantu listrik. Dan sekarang, bersiaplah, karena kita telah sampai pada peringkat nomor 1, rahasia paling suci dari bengkel Sam. Peringkat 1, ritual berkendara berkepanjangan. Kita telah sampai di akhir manual terlarang kita, dan saran terpenting dari Sam adalah yang tampaknya bertentangan dengan semua yang diajarkan kepada kita tentang penghematan. Sekali sebulan, Anda harus membawa mobil Anda ke jalan raya dan mengendarainya secara terus-menerus selama setidaknya 45 menit dengan kecepatan jalan tol. Sam menyebut ini sebagai siklus pembersihan termal. Dan inilah alasan mengapa mobil para pelancong yang sering bepergian biasanya bertahan jauh lebih lama daripada mobil mereka yang hanya mengemudi di kota. Penggunaan perkotaan adalah musuh terburuk mesin. Perjalanan pendek selama 5 atau 10 menit tidak memungkinkan oli mencapai suhu yang diperlukan untuk menguapkan air dari kondensasi dan residu bahan bakar yang merembes ke bak mesin. Jika Anda hanya mengemudi di kota, oli Anda berubah menjadi kaldu asam yang mengaratkan mesin dari dalam. Dengan berkendara di jalan raya untuk waktu yang lama, Anda membiarkan sistem ventilasi bak mesin berfungsi penuh, membersihkan oli dan menghilangkan endapan karbon dari ruang bakar. Ritual bulanan ini memastikan katalisator mencapai suhu pembersihan mandiri, baterai terisi secara mendalam, dan semua bagian yang bergerak dilumasi dengan oli panas dan cair. Ini adalah setara mekanis dengan membawa anjing Anda berlari di lapangan setelah seminggu di apartemen kecil. Jika Anda menerapkan kebiasaan ini, bersama dengan 19 rahasia lainnya yang telah kami ungkapkan, mobil Anda tidak hanya akan melayani Anda selama bertahun-tahun, tetapi akan menjadi mesin legendaris yang mampu menantang waktu. Keabadian mekanis bukanlah mitos. Itu adalah hasil dari mengenal, mendengarkan, dan menghormati teknik yang Anda miliki. Kita telah menempuh perjalanan panjang, mulai dari kimia cairan hingga fisika getaran, menggali rahasia yang coba disembunyikan oleh industri otomotif di balik buku panduan pengguna yang samar dan strategi keusangan terencana. 20 saran ini adalah perisai Anda terhadap perbaikan yang tidak perlu dan paspor Anda menuju umur panjang yang dialami oleh sedikit pengemudi.
Paman Sam selalu mengatakan bahwa mekanik terbaik bukanlah yang tahu cara memperbaiki segalanya, melainkan pemilik yang tahu cara mencegah sesuatu agar tidak rusak.